tempat bertukar pikiran. Warung pengkolan sambil ngopi santai kawan. Warung pengkolan ini tempat paling nyaman. Selamat datang di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Pantun lagi pantun. Jalan-jalan hari Selasa. Jalannya pelan-pelan. Terima kasih para pemirsa. Tepuk tangan buat Warung Pengkolan yang udah setahun. Gak nyambung tapi tadi pantun gue ya. Kalau kalian denger. Teman-teman, kenalin nama saya Afif Safi dan tema kali ini adalah tantangan pemuda Indonesia di era digital. Itu masih debatable tuh, bisa apa enggak. Cuma kalau orang tua kita nih di era digital udah pasti mental. Contoh apa? Bener, bokap gua, dia punya Facebook 8. Kenapa emang setelah logout dia lupa password? Bikin lagi ya. Ada tetangga saya namanya Koyo. Itu dia akunnya banyak. Akun pertama namanya Koyo aja. Akun kedua Koyo original. Ada lagi Koyo real account. Kehapus lagi lama-lama namanya Koyo cemungut selalu cemungut. Kalau orang tua udahlah ya, ini masalahnya kita nih, bisa apa enggak nih di era digital. Karena kalau menurut gua rata-rata tuh apalagi Gen Z ya, di era digital, medsos yang berkembang, dia tuh nggak sibuk nyari peluang, tapi malah sibuk perang. Sibuk menghujat sono sini. Bahkan ada data dari Microsoft, nih data nih. Tahun 2021 Microsoft mengeluarkan data. Jadi dari 31 negara, Indonesia berada di 29 sebagai negara sopan. Berarti Indonesia nggak sopan. Netizennya menurut Microsoft. Lu tahu apa yang dilakuin sama netizen Indonesia? Akun Microsoft diserang. Kita habis dibilang gak sopan, akunnya diserang Instagramnya. Sampai tutup kolom komen. Dan gue baca komennya juga aneh-aneh. Ada yang bilang, jangan percaya Microsoft, itu data lemah. Di situ gue balas, bukan Microsoft yang lemah, akhlak lu yang lemah. Ada kayak gitu. Ada yang komen, gue paling sebel banget sama komen kayak gini. Titip sendal dulu, kalau rame balik lagi. Kata. Nah itu, kalau gue sebagai konten kreator di era digital, itu tantangannya banyak banget. Gue konten kreator sepak bola teman-teman. Banyak bahas seputar sepak bola, itu ekstrim-ekstrim. Gue pernah bahas Manchester United, kalian pasti tahu. Gue bilang Manchester United itu jelek mainnya. Manchester United itu katro. Ada yang bilang gini, lu jangan berani-berani menghina Manchester United. Nih darah gue Manchester United, kata dia. Darah MU kayak gimana dibedarahin keluar Cristiano Ronaldo? Bagaimana? Ada yang bilang nih DNA gua Manchester United. Ini paling gak nyambung. Gimana DNA Manchester United itu gimana? Mungkin lagi cek USG nih kan istrinya gitu terus dibilang, "Pak," kata dokter, "Pak, mohon maaf nih, saya nggak tahu kelaminnya laki-laki apa perempuan. Cuman kayaknya nih fans MU nih, Pak." Pas keluar nangis bukannya oa-oa tapi glory Man United. Gitu. Jadi kita harus jangan sampai mental lah. Ada pantun lagi dari Afif Safi. Ya, malam-malam nonton konser metal. Bacanya pakai huruf kapital. Selamat datang dunia digital, jangan sampai kita terpental. Nah. Udah, biar lebih semangat lagi, selamat menyaksikan Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Udah laku dagangan, anteng aja di sini. Pak Koyo, Pak Koyo. Lah mana sih orangnya? Pak Koyo, kok yang begini yang muncul? Dari siapa, Bu? Ih, Pak Koyo. Saya lagi nyariin juga. Lah gimana sih? Pokoknya di mana ya? Lah ini siapa dagangan yang jaga? Lah saya dari tadi berarti. Lah, terus? Saya udah panggil-panggil nggak ada juga. Saya cari kolong-kolong nggak ada. Lah, Dia kan gimana? hobinya kan di kolong biasa nggarukin kayu-kayuan. Kucing kali. Paki, Diteriakin aja. gimana Pakai teriaknya? telepon. Oh ya ampun, Ya ampun. bener hari gini teriakin pakai Iya. telepon nih. Oh nggak Teriakin. nyambung. Kenapa? Coba dah. Tuh, kayak nggak ada. Titut. Assalamualaikum
Tuh, harus gitu-gitutin Bu. Pak Koyo kemana? Kenapa warungnya ditinggal begini? Nih maaf banyak, tadi saya ke rumah saudara saya. Heeh. Saudara saya sedang sakit, jadi saya telat. Saya Ditelepon kemari. Kenapa nggak bisa? Hah? Ditelepon kenapa nggak Teleponnya bisa? mati, makanya saya kemari. Baterainya emang masih nyala? Saya nyala. Terus kenapa nggak bisa? Lowbat, jadi saya udah perlu kemarin banyak nih. Saya mau pengen pinjem duit. Alasan. Pinjam duit? Iya. Ya kemarin udah dikasih. Buat apa duitnya? Sudah habis. Duh, pokoknya jarang-jarang ngomong sudah. Biasanya udah habis. Nah yang kemarin dikasih udah habis? Sudah habis, jadi buat beberapa saudara saya katanya gitu. Asalan. Alasan. Terus yang sekarang mau minjem buat apa? Wah, itu buat saudara saya. Kemarin berobat saudara, hari ini Iya. berobat saudara juga. Iya. Telepon nggak bisa dihubungin. Bohong. Paling udah main game online. Enggak. Kemarin udah saya kirim pulsa. Yang kayak gini-gini nih. Iya, makanya gitu kan dia bilang katanya dia sambil sakit katanya sambil main game online. Aduh, Urusan Pak main game Koyo. online. Kalau Iya. sakit mah main selang Nah. infus. Enggak. Ini nih. Sekarang ya orang tuh sudah terekspos dengan era digitalisasi, semua handphone apa segala macam. Yang ada kerjaan lupa, konsentrasinya lebih ke games lah, sosial media lah, kuota pada habis lah. Ini nih salah satunya. Habis dia bilang katanya kalau sakit sambil main game online katanya nggak terasa sakitnya. Alah, alasan. Ada Saya lagi. nih pegang handphone, nggak pernah beli kuota nih. Hah, terus pakai apa? Ini punya banyak. Iya. Enggak ah. Kalau nggak bisa dikontrol kayak begitu, dikasih berapa juga habis lagi, Iya. kasih berapa juga habis lagi. Ya. Ini nganterin Tokoh Legend kita. Ini ada Kak Seto. Kalau Kak Seno kan no drag ya. Kalau Kak Seto tuh drag. Bukan, Pak. Pantesan tadi di depan macet. Kenapa? Si Komo lewat. Dulu ya. Ini sekedar informasi. Beliau ini sudah ke TVRI sebelum kita lahir ya? Iya. Mulai tahun berapa dulu, Kak? Tahun 78. Oh, 78 sudah syuting di sini. Mulai dipanggil Kak sampai sekarang dipanggil Pak ya. Panggil. Silakan. monggo, Ya, boleh. silakan. Lagi ngobrolin apa sih rame-rame? Malu sama tetangga. Si Koyo Kenapa? main game online. Main game online sampai lupa kerjaan, pulsa dikasih berapapun habis. Pokoknya Kan emang namanya sekarang zaman digital. Semuanya serba handphone. Di rumah aja sekarang digital. Semua serba handphone. Iya. Istri dulu ngelemparnya kan pakai piring. Sekarang pakai handphone. Makin boros. Kalau pecah makin boros. Digital Iya. semuanya. tapi ini kan Ya. yang sudah berusia aja kayak Ya. begini tantangannya. Gimana yang masih muda-muda di mana semua informasi itu di dalam genggaman. Nah, terutama ini Bahaya untuk banget, kan? anak-anak Bener. gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Iya. bisa menikmati Wah, hidangan. boleh Bebas. juga nih ya. Iya. Pesen ya. Aman wah. ya. Lewat sini aja. Sini. Di sini Oh, aja. Seto. Bapak kalau di sini jatuhnya Bapak jajan nanti. Kita yang ngambilin. Kak saya pakai tetap kek ya. Kek ya? Kak ya. Aduh, Pak ya. tetep. Tetap di sini ada kopi, teh. Saya mau ngambil satu kaleng kerupuknya tadi. Buat apa? Bawa ke rumah. Mau kopi apa teh manis apa nggak usah? Putih. Kopi boleh. Kopi pahit boleh. aja. Kopi pahit. Pahit. Iya. Koyo kopi pahit. Nanti saya kasih pulsa satu. Nanyain dong, Ya. nanyain. Kak Seto, ini kan sekarang semua serba digital. Digital. Ini dampaknya gimana sih untuk yang para pemuda-pemudanya dulu deh? Yeah. Kalau yang udah pada alot-alot ini emang udah susah soalnya. Iya, kan setiap orang harus melewati semua zaman itu sesuai dengan zamannya kan. Oke. Oke. Nah, dalam hal ini kan digital ini kan sekedar alat saja, Ya. alat untuk berkomunikasi, untuk menjalin koneksi dan sebagainya kan. Nah, ini mungkin dulu semacam senjata, misalnya pisau atau gunting begitu. Oke. Nah, gunting ini bisa positif, tapi bisa juga negatif. Oke. Bisa berkarya anak-anak, tapi bisa untuk menusuk adiknya, mengunting apa baju-baju yang berharga dan sebagainya kan. Nah, ini juga digital ini tergantung penggunanya. Bagaimana menggunakan dengan cara yang cerdas begitu.
Jadi yang cerdas Jadi- bukan hanya perangkatnya saja, Betul. handphonenya aja, tapi si penggunanya, si Iya. manusianya juga harus cerdas. Betul. Dan penggunanya ini kan dulu zaman belajar itu kan sudah ada panduan kan, ada pembentukan karakter. Kita akan mengenal karakter profil pelajar Pancasila. Itu dulu sudah digaungkan. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah lupa ya. Tahu nggak ini profil pelajar Pancasila? Itu kan ada 6. Bahwa pelajar Pancasila itu pertama akhlaknya mulia. Oke, 2. Kedua, kebinekaan global, menghargai perbedaan. Jadi jangan saling membanding-bandingkan. Nanti kalau membanding-bandingkan nanti nyanyi. Wongkong ini kok dibanding-banding. Nah gitu kan. 3. Nah 3, mandiri, kemandirian. Tapi juga keempat, gotong royong. Oke. Lalu kelima adalah kreatif, Oke. kreativitas, jadi juga mampu untuk melahirkan ide-ide baru yang cemerlang. Dan yang keenam adalah kritis. Kritis. Jadi juga kritis terhadap hal-hal yang negatif. Oke. Jadi kalau misalnya ada dunia digital, lalu dipakai untuk menghujat, untuk segera menyebar hoax misalnya dan sebagainya. Nah, itu kita juga harus waspada. Jadi jangan sekedar larut begitu saja gitu. Oke. Yang ketujuh, naik gaji bila mampu ya. Ini dari dasar ya, ada tuh 6 ya. 6 Kalau ini jadi dasar. pegangan kita dan kemudian sampai ke pemuda, jadi kita juga mentalnya juga kuat, karakternya kuat. Tapi ini Siap. menarik, Tidak mudah disebut larut aja begitu. tadi teman-teman mahasiswa di sini langsungnya masih seger aja kayak, hah? Belum pernah denger nih Saya nggak kayaknya. denger deh. Nah, berarti kan ada missing link nih. Ya. Sebelum kita bahas missing linknya, kita nikmatin dulu. Minumannya mana? Nih, sebentar lagi. Dan Oh, yang sebentar ada di rumah lagi. jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Warung Pengkolan, warung Pengkolan, warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Biar asik. Biar asik, ngopi dulu. Wow, terima kasih. Ini kan kopi nih Ya. buat mata, Iya. bikin mata Melek. melek lah ya. Oke. Nah, ini apa? Ini saya iseng, Pak. Kalau tangan ini saya bawa ini. Ya. Ini lenggang. Iseng ya bawa aja. Ini. Jangan banyak makan ini. Emang kenapa? Ini kan bagus buat mata. Iya. Cuman efeknya Efeknya jelek. apa? Loncat-loncat. Emang kelinci. Lalu kelinci makannya makan loncat. Silakan. Iya. Silakan nih sambil ngobrol sambil ngopi. Nah, ini berkaitan dengan era digitalisasi ini, apa yang harus disiapkan anak-anak, kemudian juga pemuda dan remaja menghadapi era digitalisasi? Sampai semua aja sekarang udah digital, bayar cashless. Iya. Ya. Atau yang paling gampang, dari umur berapa sih Ya. seseorang anak tuh bisa kita Kasih kenalkan dengan nih, gadget. digital Ya, world untuk ini? gadgetnya ya. Iya. Psikologi. Iya. Secara psikologis perkembangan yang paling siap itu kalau bisa paling cepat 10 tahun. Oh. Jadi kelas 4, kelas 5 itu baru. Jadi pada awalnya itu kan dunia anak adalah dunia bermain kan. Nah, bermain itu bukan hanya secara kognitif saja, jadi hanya berpikir dan sebagainya, tapi juga bergerak. Jadi dengan permainan tradisional misalnya itu sangat bagus sekali. Pertama untuk kecerdasan fisiknya. Kedua kecerdasan sosial, anak berkomunikasi, bekerja sama. Lalu kecerdasan kreativitas. Jadi misalnya kalau gobak sodor, misalnya mengatur strategi, menggocek lawan ke seolah sana masuk dari kiri dan sebagainya. Kemudian juga kecerdasan moral. Jadi kalau misalnya misalnya kepegang, jadi jangan enggak, nah, harus jujur misalnya gitu. Tapi Jadi- zaman sekarang aja masih kecil, kita lihat di restoran, supaya anaknya tidak mengganggu orang tuanya makan, sudah dinyalakan YouTube, dipegangin gadget. Nah, itu orang tua. Orang Iya. tua dong yang bocorin. Ya, nah sebetulnya itu tanpa sadar adalah justru perlakuan salah terhadap anak. Jadi anak yang harusnya bergerak, yang supaya bisa tadi bersosialisasi, kemudian mengenal berbagai strategi untuk melatih kreativitas dan sebagainya, itu justru dijerumuskan menjadi ya
sendirian, kemudian tidak berkomunikasi, ya cenderung menjadi kurang pergaulan dan sebagainya. Jadi intinya itu tadi, waspada dengan perkenalan anak pada teknologi canggih ini. Kalau bisa ya orang tua juga aktif. Orang tua juga menyanyi, juga mendongeng, mungkin juga mengajak bermain, lompat-lompat dan sebagainya. Buahnya? Iya. Keset saya. Siap. Jangan disingkat. Maksudnya. Kalau Kaset itu kaset jadi kaset. Nah, iya, Tapi kalau kalau keset jadi keset. Kalau istri saya dipanggil buset. Nih ya, nanti di sebelah sini ya. Siap. Nih Pak Koyo, paham nggak yang diomongin? Batas usia seorang anak dikenalkan sama digital. Iya Pak, anaknya umur 5 tahun, udah diajarin gadein handphone. Jadi harus hati-hati. Iya. Artinya cerdas menggunakan teknologi-teknologi canggih tadi. Tuh SQ, EQ, terus IQ. IQ. Pokoknya kecerdasan yang dilarang itu kecerdasan untuk judi. QQ. Pak Akbar. Apa enak muter-muter? Kenapa? Ada orang nanya pengen nongkrong yang asik di mana? Oh, ya di Saya sini. ajak muter aja lagi. Saya ajak ke sini. Pak Endi kan? Mas Endi, ya Halo. apa kabar? Terima kasih. Aduh, terima. Silakan Mas Endi, duduk, silakan duduk. Mau dulu. terserah pilih sini. Dapat tempat ya. Sono kemana? Monggo. Silakan. Kok pas-pasan lagi kita ngobrolin mengenai ini para pemuda-pemuda Indonesia dengan tantangannya. Datang loh pemuda Indonesia kita yang satu ini. Yang sangat paham mengenai Pemuda Indonesia. oh iya. Oke, beliau ini adalah milenial aktivis sosial media juga dan juga sering bikin konten-konten edukasi. Tidak hanya milenial tapi dosen milenial. Dosen Masih milenial. muda udah jadi Tepuk dosen. tangan dong, ya. Sebelumnya mau minum apa? Wah, kayaknya biar berjiwanya semangat terus sama Kak Seto, Ngopi. sama aja ngopi. Iya. Kopi Pak Oyo. Iya. Panas dingin? Panas. Adanya itu doang. Iya. Nah, Mas Endi ini kan bisa dikatakan contoh generasi sekarang yang menghadapi bagus, tantangan semua harus serba digital. Betul. Iya. Mengajar pula dengan kaum exposure Gen Z. terhadap dengan digital ini ya para Gen Z. Gimana rasanya? Wah, seru banget gitu ngajar anak-anak Gen Z gitu. Jadi aku beruntung, ini aku bisa katakan sebagai privilege juga, sebagai generasi yang benar-benar di ambang batas Gen Z, tapi tetap mengetahui generasi-generasi sebelumnya. Oke. Nah, jadi kenapa aku bilang ini sebagai macam privilege? Karena dengan seiring perkembangan zaman, teknologi, artificial intelligence, itu membuat kita banyak sekali informasi. Tapi itu kadang jadi bumerang kita juga, banyaknya informasi. Kadang ada norma-norma dan nilai-nilai yang memang itu tidak tersentuh secara esensinya. Gitu. Jadi ada aspek-aspek yang memang dibutuhkan sebagai fundamental kita sebagai generasi muda Indonesia yang harus kita pupuk walaupun dan apapun itu eranya. Jadi aku enjoy sekali ketika mengajar bertemu dengan Gen Z karena menurut aku sekarang teman-teman Gen Z generasi saat ini belajar itu bukan hanya didikte saja, tetapi bagaimana mekanisme student center learning, bukan lagi teacher center learning. Wis. Kita berdiskusi, kita belajar dimanapun kita berada, kita berdiskusi, tapi tetap lesson learn apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran itu. Wih, mantap sekali. Mungkin bedanya ya generasi sekarang sama generasi kayak kita kan generasi baby boomers ya. Ya kan Jangan kayak bawa kita ke kan- baby boomers dong gua. Kayak kita kan baby boomers ya, gimana orang tua kita hanya berpikir gimana caranya punya anak sebanyak-banyaknya. Nah, ini gimana caranya menghadapi tantangan di era digital, mengubah tantangan itu jadi peluang. Oke, gini. Kalau aku melihat secara pribadi, era digital adanya AI itu bukan membuat kita ketinggalan. Tetapi justru menjadi tantangan tersendiri bagaimana cara kita tetap menyeimbangkan antara intelektual, spiritual, dan emosional. Mau gimana pun, teknologi itu tidak punya emosional dan juga spiritual. Nah itulah tugas kita, bagaimana caranya kita untuk menyikapi apapun yang ada di era saat ini. Tantangannya adalah kita harus sadar bahwasanya
perkembangan zaman apapun itu pasti akan terjadi karena perubahan adalah keniscayaan. Iya. Nah, tugas kita adalah bagaimana cara kita mengisi perubahan itu dengan hal-hal yang balik lagi ke peran kita sebagai pemuda, agent of change, agent of development, tapi yang paling penting jadi agent of producer. Wes, mantap. Gitu. Ada Apa hal ini? yang menarik tadi. Apa tuh? Ada hal yang tidak bisa dilawan, yaitu Yeah. perubahan. Yes. Selain perubahan, ada hal yang tidak bisa dilawan. Apa tuh? Perubahanan. Nah, ini Aduh, baik. pasti itu perubahan tidak bisa dilawan. Sebelum dinikmati kopinya, disiapkan dulu. Nanti ada kasih waktu untuk memikirkan jawabannya. Ya. Tapi kalau kita bicara tantangannya sudah kita ungkapkan bersama. Peluang apa sih yang bisa kita selami bersama di era digital ini? Dari pandangannya Kak Seto, dari Mas Endi, nanti kita bahas lebih dalam ya. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, nggak asal berisik. Warung Pengkolan, Warung Pengkolan, Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan, ngobrol asik, nggak nggak asal asal berisik. Jadi gimana pertanyaannya? Kalau tantangan oke kita bisa lihat. Tapi karena kita sudah berada di kolam dunia Yes. digitalisasi ini, peluang apa yang bisa kita ambil? Jangan sampai kita kalah nih Ya. dengan teknologi. Dari mana? Mas Endi dulu nanti baru Kak Seto atau Kak Seto? Boleh. Saya menyoroti satu sebenarnya peluang, informasi. Informasi di era digital ini sangat banyak sekali. Tapi jangan sampai informasi yang jadi peluang itu justru jadi threats atau ancaman kita. Karena banyak informasi juga nggak baik. Nah, tugas kita dari perkembangan teknologi, banyaknya informasi, kita harus pinter-pinter memilih informasi. Makanya teman-teman, di era digitalisasi ini ada dua aspek yang harus kita pikirkan. Pertama, cakap digital dulu nih. Cakap ya? Cakap digital. Udah cakep. Iya. Yang pakai digital harus Nah, digitalnya. Saya nggak lolos. Iya. Saya nggak lolos untuk cakep digital. Tapi sekarang banyak orang yang cakep digital gitu. Maksudnya Pakai filter. Pakai filter, cakep digital ya. Remini ya. Iya. Jadi cakap digital. Bagaimana kita generasi muda cakap akan digital. Cakap ini bagaimana cara kita memilih informasi. Jangan sampai jari kita ini lebih cepat daripada brain kita. Kan banyak fenomena yang terjadi. Ujung-ujungnya apa nanti? Informasi yang banyak karena kita tidak bisa memilah dan memilih jadinya hoax. Nah, yang kedua, yang paling penting lagi adalah etika dan etiket. Banyaknya informasi tentu menjadi peluang, tetapi ancamannya bagaimana etika dan etiket kita dalam berdigitalisasi atau berselancar di dunia maya itu. Karena banyak sekali fenomena-fenomena masyarakat Indonesia yang belum melek akan digital, padahal informasinya banyak. Jadi gini, kita memang banyaknya informasi tersebut harus dituntut untuk menjadi manusia yang benar. Karena baik belum tentu benar. Kalau benar, pasti kita akan berada di jalan yang baik. Mantap. Gitu. Nah kalau realnya mungkin tambahan Ya. dari Mas Endi. Ya. Realnya nih, banyak pekerjaan-pekerjaan, peluang-peluang yang dulu tidak ada di masa sebelum era digital, kemudian di masa digital itu ada. Contoh-contoh pekerjaan sekarang yang bisa jadi peluang untuk anak-anak teman-teman kita generasi muda apa aja misalnya? Konten kreator, Konten Wih. kreator, YouTuber. Jadi bagi teman-teman yang suka misalnya mengajar, oke, kita belum punya kesempatan untuk menjadi secara profesional pengajar. Oke. Teman-teman bisa meningkatkan skill teman-teman untuk menjadi konten kreator yang membuat konten tentang edukasi, yang memberikan kebermanfaatan, memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut saya, informasi itu sangat penting sekali, akses dan medianya melalui teknologi. Caranya balik lagi ke teman-teman bagaimana mengemas profesi itu seprofesional mungkin dan memberikan dampak yang baik juga buat masyarakat, bangsa dan negara. Benar. Aduh, kalau kayak gini ya ketemu yang pemuda kayak gini Kak Seto langsung tenang ya hidup ya. Ya kalau jadinya seperti ini sih oke. Cuman kan nggak banyak nih yang seperti Mas Endi ya Kak Seto. Dari pandangan Kak Seto sendiri bagaimana? Karena Kak Seto ini udah melihat bagaimana anak-anak yang kita
hanya punya televisi sampai dengan jam 10 malam. Iya, itu rame-rame ya. Iya, pun rame-rame sampai sekarang setiap anak, setiap individu punya akses informasi dan tayangan semua secara mudah, lebih mudah Betul, banget, betul. semua di tangan mereka kontrolnya. Iya, mungkin tadi informasi ya. Nah, juga dalam dunia pendidikan sebetulnya. Justru kami memanfaatkan dunia digital ini, kita juga mempunyai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 waktu itu, bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non formal, dan bisa informal. Nah, atas dasar itu maka kami mengembangkan yang kemudian istilahnya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau kemudian populernya di dunia internasional ada homeschooling. Jadi schooling bukan not just school at home, tapi schooling yang homey. Jadi sekolah yang seperti suasana keluarga yang bisa dinikmati setiap saat. Kan wajibnya kan wajib belajar, bukan wajib sekolah. Nah, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, akhirnya kami membuka sistem pendidikan dengan cara digital. Murid kami, kalau kami biasa, kalau sebelumnya ada TK itu paling banyak 25, misalnya kalau di sekolah di SD mungkin ya kalau 2 kelas ya misalnya 40 atau 50. Nah, kami sekaligus bisa sekian ribu. Nah, muridnya juga tersebar di berbagai pelosok. Bahkan ya sampai saat ini itu murid kami ada yang di Belanda, ada yang di Rusia, ada di Amerika, di Australia, karena belajar jarak jauh secara digital tadi. Nah, bahkan murid kami yang di Cilacap itu sejak waktu itu pindah jalur informal sejak SMP, begitu SMA dia sampai bisa diterima di Harvard. Jadi ada diterima di Ralph Precision Institute di Sydney dan sebagainya. Bahkan murid kami di Trenggalek yang juga belajar jarak jauh itu memenangkan sebagai Putra Pendidikan Indonesia tahun 2022 kemarin. Jadi banyak yang berprestasi. Jadi kalau pelajar, dan kami juga bukan hanya menengah ke atas ya, tapi juga menengah ke bawah. Jadi beberapa anak-anak jalanan misalnya yang berada di jalan, kami deketi dengan kelas berjalan. Nah, belajarnya juga secara daring tadi. Jadi sebelum pandemi kemarin orang sudah belajar secara daring, kami sudah mulai sejak tahun 2007 waktu itu. Berarti Jadi memanfaatkan ini bahwa dengan cara digital belajar terasa lebih mudah. Dan belajar adalah hak anak. Jadi anak mau belajar dimanapun juga selama itu proses belajar, menambah wawasan, pengetahuan dan sebagainya, maka itu adalah yang harus dipenuhi. Jadi kadang-kadang ada anak belajar yang dari pagi sampai sore. Jadi begitu bel bunyi, wah hore, rasanya bebas dari penjara begitu. Tapi di tempat kami ada yang non formal itu datang ke sekolah seminggu hanya 3 kali. Senin, Rabu, dan Jumat. Per hari, datang ke sekolah? Ya, datang ke sekolah yang tempat kami bangun. Per hari hanya 3 jam. Tapi begitu bel berbunyi, langsung Kak. Nah, manggilnya bukan Pak Guru, Bu Guru. Yang udah kakek aja dipanggil Kak. Oh, mereka ITC ya? Kakak. ITC semua dipanggil Kak. ITC semua dipanggil Kak, gitu ya. Oke. Ya. Kak, masih boleh nggak belajar lagi di sini? Jadi motivasi belajar itu motivasi internal karena dibuat menyenangkan, mengasihkan. Gitu. Ya Allah, aduh, Mas Bagas. Nggak ada salam, nggak apa, nongol aja manggil Saya muter-muter cari bahannya. Saya telepon katanya yang di teleponnya, maaf nomornya Anda telepon pakai datanya habis. Oke, silakan. Mas Bagas Kurniawan. Yes, ini ketua HMI. Iya, ini tadi pas Kak Seto Monggo, lagi di sini. panjang lebar, pas belum masuk. Iya. Kak Seto bisa diulangin dari depan belum? Aduh, ini pas banget karena kalau kita bicara di era digital, kalau saya bisa merangkum apa yang disampaikan oleh Mas Andy sama Kak Seto, kita tidak perlu khawatir soal kemampuan untuk meningkatkan intelijensia kita. Tapi spiritual dan emosionalnya kita, terus tadi kreativiti kita. Wah, ini yang belum kesentuh. Ada Mas Bagas di sini, pembalance sekali kayaknya kita hari ini. Ya, Ketua PPHMI, tepuk tangan. Ya. Menkumham
dengan mahasiswa ini ya, oke? Ah, kok ini? Ini. Tadi ada mungkin mau disambung dari yang panjang sebelum Mas Bagas tadi? Bahwa ternyata bisa ya bikin anak-anak suka dengan sekolah. Aduh, saya tuh termasuk Iya. generasi yang Dan bukan suka belajar. Belajar dan tidak harus di sekolah. Ya, artinya belajar bisa kapan Ya. saja, di mana saja, dengan siapa saja. Nah. Belajar dengan ayah ibunya bisa, mungkin juga dengan ya orang-orang lain, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Bahwa belajar harus dibuat menyenangkan, Ya. mengasihkan. Oke, dan ini tapi repotnya kalau kita homeschool atau belajar di rumah itu repotnya kalau mau bolos ya. Kalau kita belajar di sekolah, kalau bolos kan di rumah. Kalau kita belajar di rumah, kalau mau bolos harus ke sekolah. Nah ini kan Akhirnya tidak ada motivasi bolos karena belajar mengasihkan. sudah di Iya. rumah. aduh, oke. Ya, sekarang untuk Mas Bagas. Bagas nih, kita tadi ngobrolin mengenai era digital, kemudian menyeimbangkan antara spiritual juga yang namanya intelektual. Nah dari pandangan Mas Bagas sendiri, era digital ini di kalangan mahasiswa nih, ini gimana menurut pandangan Mas Bagas? Satu berkah atau satu masalah? Iya, atau kemudahan atau masalah ya? Oh, benar. Ya, jadi bagi generasi muda ya dan mahasiswa, digital itu kan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Iya. Kan ada istilahnya itu kalau mereka yang generasi X ke atas, seperti Kak Seto, Iya, dan generasi X ya. Generasi kolonial, bukan milenial. Iya. itu digital imigran dia. Iya. Jadi dia dari yang dulunya nggak terakses menjadi terakses. Terakses ya. Jadi ya nggak cukup masif lah. Iya. Lalu generasi milenial dia sebagai internet usernya. Nah Gen Z ini sebagai internet addict dia. Jadi hampir rata-rata di atas 7 jam penggunaannya. Nah mahasiswa sekarang kan di internet addict itu kan. Iya. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Kak Seto dan Mas Hendy juga bahwa ini bisa menjadi salah satu peluang. Jadi dunia digital ini bisa membuka informasi yang banyak. Mungkin dulu zaman Kak Seto, Bang Akbar, Ya. itu kuliah tuh Perpustakaan. harus ke perpustakaan, Ya. bingung kemana. Sekarang cukup lewat handphone, semua informasinya udah ada. Tapi memang ada tantangannya, Bang Akbar, bahwa sekarang itu memang bukan bagaimana mencari informasi, tapi bagaimana kita mempersepsikan informasi. Oke. Nah, dengan gadget yang sangat banyak, ya kan? Apalagi lebih banyak gadget kita daripada rakyat Indonesia kan. Rakyat Indonesia kan nomor 4 smartphone terbanyak di dunia kan. Yes. Nah, semua informasi itu ada nih, kita bisa tahu. Cuman persepsi informasinya menjadi penting. Oke, persepsi ada tanggapan kita terhadap apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu ya. Kalau katakanlah orang sekarang gampang aja mau nyari 1 tambah 1 apa nggak usah dipikir, cari aja di Google gitu, cari aja misalnya ada chat GPT juga. Tapi bagaimana kita tahu gimana yang bisa jadi 1 gitu, bisa 1 tambah 1 bisa jadi 2, itu yang perlu kita pelajari juga ya. Apakah itu berarti sekarang pemuda Indonesia jadi malas mikir? Karena udah semuanya terserap di dalam genggamannya dengan mudah mencari informasi. Ya, tapi yang utama itu gini sebenarnya. Adanya kesenjangan antara generasi yang dikatakan X, kemudian milenial lah ke atas dengan kita-kita generasi yang bikin grup WhatsApp aja harus minta tolong anak kan. Bikin password aja harus minta tolong anak gitu ya. Mengatasi kesenjangan itu gimana menghadapi? Karena biasanya hoax atau berita-berita negatif justru dari kalangan-kalangan yang X itu tadi tuh ya. Dapat berita nggak disaring, sebar. Sebar gitu paling sering gitu ya. Jangan dijawab dulu, pesan minum dulu. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisi. Warung Pengkolan, Warung Pengkolan, Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Apa tanknya udah siap? Belum, kemarin kok bening. Bening dong, air panas.
Enggak minta teh doang. Oh ya teh doang. Oh iya. Minta air, Pak. Mut aja ya. Maaf saya. Harus pakai Lagi ah. harus Pak Oyo yang bener dong. air dong. Atau disiram air ini? Oh, boleh. Nah, kembali ke Kak Seto ini berkaitan dengan era digital, gimana perilaku sosial juga berubah, kemudian juga interaksi antar manusia, anak, orang tua, anak, anak ke anak itu juga berubah pada asik sendiri. Nah, menghadapi tantangan seperti itu apa yang harus disiapkan ke depannya gitu, baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Iya, saya kira mungkin pakai resepnya Ki Hajar Dewantoro yang paling gampang aja. Apa ini? Jadi Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Pada tahu nggak paham? Tahu ya? Ya, ini dulu kalau kita sekolah, ini masuk dalam ujian pasti. Ya. Apa yang Itu kan pertama? Bapak pendidikan kita kan. Ya. Jadi Ingar Sosung Tulodo. Jadi orang tua di depan harus memberi teladan. Oke. Jadi kalau orang tua melarang anak main gadget, jangan, nggak boleh main. Belum bikin konten, belum balas WA dan sebagainya. Jadi juga lepaskan. Jadi orang tua zaman now jadilah sahabat anak. Jadi dengan persahabatan anak tidak lari keluar. Kalau anak dididik dengan cara kekerasan antara fight atau flight. Fight ya melawan, jadi banyak orang tua anak yang sekarang berani melawan orang tuanya, atau fly ya terbang keluar ya minggat bahasa Perancisnya, atau ya lari ke gadget, masuk kamar ya udah terus begitu, lebih asik main gadget dan tanpa sadar terpapar berbagai hal-hal yang negatif tadi. Jadi harus ada ya tadi kebersamaan, mendongeng kalau masih kecil, kalau remaja ya berdiskusi, Curhat. menggelar rapat keluarga. Ada nggak keluarga-keluarga di sini yang biasa rapat keluarga? Ada. Saya di rumah saja kalau nutup obat pakai rapat. Rapat obat dengan rapat biasanya. Ya, mungkin ngobrol bareng asik. Bisa diberi judul konferensi meja bundar. Atau sidang umum MPR. Majelis Permusyawaratan Rumah gitu. Intinya komunikasi ya. Komunikasi. Nah, itu dengan begitu remaja juga tercerahkan. Ada keteladanan. Nah, Ing Madyo Mangunkarso di tengah-tengah memotivasi. Jadi bersama tadi dalam kebersamaan, lalu Tuturi Handayani ya mereka bisa lepas tapi diawasin dari belakang, menyimpang atau tidak. Jadi dengan cara begitu memosisikan betul-betul anak terawasi oleh orang tua. Jangan sudah bayar sekolah mahal udah terserah dan sebagainya, lepas sama sekali. Memberi contoh, memotivasi, mengawasi. Betul. Itu yang paling utama. Ada yang disampaikan atau ditanyakan dari teman-teman dari UPN ini? Oke, silakan. Jadi kan nggak cocok sama ini. Aduh. Saya kecocok nanti. Karena tadi aku dengar Kak Eni ini kan dosen juga ya untuk generasi Z gitu. Nah, pertanyaan aku adalah di era digital ini kan tentunya literasi digital tuh penting juga ya untuk kita kuasain. Tapi yang kita tahu sendiri bahwa masih sangat minim kesadaran generasi muda tentang literasi digital ini. Nah, kira-kira gimana sih biar generasi kita tuh lebih melek akan pentingnya literasi digital dan gimana caranya literasi digital yang efektif kayak gitu. Breakdownnya sangat panjang sekali karena sebelum ke literasi digital itu ada komponen literasi yang memang komponen literasi ini sebagai fundamental atau dasar untuk mengukur kualitas pendidikan di setiap negara. Kita negara Indonesia Desember 2023 itu sudah rilis PISA kita, bukan pizza ya, tapi PISA, Program for International Student Assessment. Jadi ada 3 indikator literasi, membaca, scientific, dan juga matematika. Indonesia masih menduduki peringkat 10 terbawah, tapi kita nggak perlu mikirin rankingnya 10 terbawah. Yang perlu kita pikirkan adalah rata-rata dari masing-masing komponen Indonesia itu di bawah rata-rata. Sementara rata-rata dari semua negara itu 400, kita under 300. Nah, bisa kita bayangkan literasi membaca masyarakat Indonesia itu seperti apa? Problem solving matematikanya seperti apa? Dan scientificnya seperti apa? Jadi, sebelum ke literasi digital, kita harus menumbuhkan etik, kultur bahwasanya kita harus memahami literasi itu. Bukan hanya sekedar membaca, melihat, memahami, menginterpretasikan, bahkan kalau bisa sampai memfilosofikan. Kalau kata Kak Seto tadi ada filosofi Ki Hajar Dewantoro, ada juga nih yang niteni, ngiroke, nambahi. Ya, jadi bukan hanya melihat, memahami, tapi itu juga kita harus bisa menambahkan, ada edit values dan edit knowledge. Nah,
seiring berkembangnya dengan zaman, ada digitalisasi. Nah, bagaimana cara kita tetap punya core sebagai generasi yang berliterasi, tapi dikombinasikan dengan digitalisasi. Mau apapun eranya, mau apapun kontennya, konteksnya, kalau paham literasi kita, bisa memahami, mencintai, melihat, menginterpretasikan, dan memfilosofikan, itu akan aman-aman saja. Kalau kata Pidi Baik di filmnya Bumi Manusia, orang yang pintar itu bukan mereka yang dinilai dari intelektual saja, tetapi bagaimana cara mereka mendefinisikan semesta. Wis, mantap. Jadi how we Nyampe nggak define. tuh? Intinya sih kalau saya di era digital tuh intinya nggak bisa nih ya. Yang baik dimakan, yang jelek dibuang. Dari Kak Seto mungkin ada yang ingin tambahkan atau Mas Bagas? Mungkin Mas Bagas, silakan, monggo tambah. Saya menambahkan sedikit makanya bahwa memang ekosistem digital atau digital agar menjadi berkah ini tidak bisa dia berdiri sendiri. Dia harus berdiri dengan peningkatan pendidikan atau edukasi, jadi sumber daya manusia kita meningkat. Jadi Indonesia, Mbak, saat ini kan rata-rata pendidikannya masih di 8,7 tahun. Dan ada yang menarik, Mbak, tahun 2019-an itu data dari World Bank sama OECD itu ada sekitar 55% masyarakat kita itu fungsional illiterate. Artinya dia bisa membaca tapi tidak paham apa yang dibaca. Nah, jadi ini sangat rentan sekali kemudian masuk ke kejahatan-kejahatan digital. Apalagi dengan masifnya digitalisasi yang ada saat ini. Poin pentingnya adalah sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk bisa digital ini menjadi berkah bagi Indonesia. Oke, mantap. Ya bagaimana, tetap aja intinya bahwa saya bagaimana digital tantangan jadi peluang bagi kita ya. Kak Seto kayaknya dari tadi udah kayak ngecek-ngecek handphone, ngecek-ngecek. Iya, kebetulan saya ada janji, ada pertemuan, kan saya juga punya organisasi para kembar di Indonesia. Anggotanya lebih dari 10.000 pasang di Indonesia. Nah, ini mempersiapkan kongres ya. Kebetulan janjian, jadi ini mohon izin kalau saya meninggalkan tempat dulu. Kapan-kapan saya mau kesini lagi, tapi yang belum saya rasakan tadi apa tadi ya? Ada teh, ada pisang. Ada ronde, pedang ronde ya? Iya, Tapi berikutnya saja nanti. Siap. Ya, Bukan tersinggung karena nggak dikasih pertanyaan tadi. Nanti pertanyaannya menyusul aja. Cara Saya antar digital ya, aja. Pak. Ya. Terima kasih Kak Seto. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih banyak. Panggil tolong diaturkan nyasar soalnya. Iya, maaf, di depan agak macet si Komo lewat. Warung Pengkolan, warung Pengkolan. Masih di warung Pengkolan, nongkrong asik nggak asal berisik. Nah, pemirsa dan juga teman-teman dan kawan-kawan yang ada di sini, ini berkaitan dengan harapan kita ke depan. Tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana kendala atau permasalahan Indonesia ke belakang. Nah, di ke depan ini kita ada yang namanya sekarang, alhamdulillah kemarin Pak Prabowo sudah mengumumkan mengenai kabinet merah putih. Termasuk di situ banyaknya kementerian dan kementerian koordinator yang berkaitan bagaimana tentang pembangunan manusia, kemudian juga ada kementerian juga berkaitan dengan Kominfo, bahkan pendidikan pun sekarang dipisah antara pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Nah, kira-kira harapan-harapan apa yang akan disampaikan, usulan-usulan apa yang akan disampaikan berkaitan untuk kemajuan Indonesia ke depan? Mas, silakan duluan. Dari tadi, bengong aja dari tadi. Oke, silakan. Artinya dengan adanya pemerintahan yang baru ini, bisa kita katakan sebagai harapan dan juga angin segar buat kita masyarakat Indonesia. Bentuk dari kementeriannya sangat komprehensif sekali, yang mana itu bisa mewadahi berbagai macam permasalahan yang ada. Tapi di sini saya menyoroti dalam konteks pendidikan. Saya sangat setuju sekali ketika pendidikan itu penanganannya harus dipisah sesuai dengan kebutuhannya, menengah dan tinggi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan, kita harus paham landasan fundamental kita dalam istilah Bloom taksonomi.
Jadi menengah itu sudah tugas kita just to know and to describe. Sementara kalau levelnya sudah pendidikan tinggi, to evaluate dan juga to formulate and to discover. Nah, jadi bukan hanya pembelajarannya yang lebih sulit, tetapi tanggung jawab dari masing tupoksi pendidikan itu. Jadi kita akan mengenal level pembelajaran kita, critical thinking kita ketika kita SD sampai dengan SMA, dengan kita menempuh pendidikan tinggi. Bagaimana cara kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru, tapi tanpa meninggalkan filosofi-filosofi pendidikan yang sudah dibangun oleh Bapak pendidikan kita. Lalu yang kedua, ada Kementerian Komunikasi dan Digital. Artinya bagaimana cara kita tetap bisa menyaring informasi, mengkomunikasikan itu, dan di era digitalisasi. Tanggung jawabnya di sini bukan hanya komunikasi dan informasi saja, tetapi ada aspek digitalisasi. Nah, semoga dengan adanya kerjasama antar kementerian yang sudah terbentuk, ini bisa membentuk Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Oke, mantap. Mas Bagas, silakan bisa menambahi dari Mas Bagas. Hah? Menambahi dari Enggak, maksudnya Bagas? Mas Bagas menambahi dari yang disampaikan oleh Mas Andy. Saya pikirannya ending mulu ya. Mas Andy, silakan Mas Bagas. Ya, jadi digitalisasi itu kan adalah satu proses yang tidak bisa dihindari. Ini satu proses yang memang harus dihadapi sebagai salah satu tantangan bangsa. Nah, jadi penyiapan digital skill itu menjadi sangat penting. Di mana kita tahu bahwa Indonesia itu tiap tahun kekurangan hampir 500 sampai 600 ribu talent-talent digital. Kekurangan. Nah, coba bayangkan di masa yang akan datang nilai competitiveness kita pasti akan rendah dibandingkan negara-negara lain. Jadi saya berharap ke depan pemerintah bisa melakukan edukasi dan literasi dan khususnya mengisi gap talent digital ini agar ke depan kita sebagai generasi muda bisa berdaya saing. Dan selain itu masih banyak kejahatan-kejahatan digital yang saat ini menjadi momok bagi masyarakat. Nah, kita juga ingin ke depan pemerintah melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan digital ini. Oke, termasuk istilahnya security data-data itu ya. Cyber security. Cyber itu mungkin simple yang bisa disampaikan berkaitan dengan kayak kejahatan, kemudian hal-hal yang harus diantisipasi oleh teman-teman kita yang di dunia digital ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Ada 4 pilar literasi digital sebenarnya. Tadi saya sudah jelaskan cakap digital, etika digital, budaya digital, dan security atau keamanan digital. Kadang keamanan digital ini tidak kita sadari, tapi kita publish secara sadar. Contoh, agama itu tidak boleh kita publish sebenarnya. Nggak boleh? Nggak boleh. Yang kedua, KTP identitas itu nggak boleh kita publish. Oh, dia minta saya foto gini buat pinjol kan? Nah, kenapa? Karena data itu bisa disalahgunakan. Misalnya jumlah saudara. Misalnya kita selfie posting dengan jumlah saudara kita. Ini aku sama adik dan kakakku. Suatu saat ada identitas-identitas yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak jahat. Dia bisa melacak data-data tersebut. Nah, makanya aspek keamanan digital ini sangat penting sekali untuk protect informasi yang ada di dalam diri teman-teman. Oke, jangan apa-apa di story ya, jangan apa-apa di story ya. Jadi makanya generasi sekarang jangan hanya perannya sebagai penikmat konten, tapi kalau bisa jadi pembuat konten yang tahu bagaimana memilah dan memilih konten. Gitu. Dulu kan TikTok identiknya dengan yang joget-joget saja. Bisa kita bilang dalam tanda kutip itu orang-orang yang alay gitu ya, yang alay. Tapi sekarang justru dengan TikTok kita dapat informasi misalnya untuk teman-teman mahasiswa, tips and trick selesai tugas akhir, menggunakan aplikasi A, B, C, dan D itu sangat membantu sekali. Benar, tutorial banyak banget di sana. Banyak sekali. Tutorial untuk bikin tutorial aja ada. Betul. Betul. Video editingnya segala macam. Sekali lagi terima kasih Mas Edi dan juga terima kasih Mas Bagas ya. Tanpa disadari banyak loh hal-hal kecil yang kita langgar. Walaupun kita sudah terjun ke dalam era digital, tapi sebenarnya kita belum cakap digital. Oke.
Baiklah, nggak masalah. Masih ada waktu untuk mengejar. Iya benar sekali. Jadi intinya kalau saya sih sudah sadar diri, kalau saya nggak cakep secara digital, paling nggak saya cakap secara digital ya. Oke, terima kasih. Terus ikuti yang namanya Warung Pengkolan dengan informasi yang menarik. Tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik.